Menurutku hotel ini punya fasilitas yang lengkap banget teman-teman. Padahal cuma bintang 3 atau bintang 4 di Google. Welcome to my channel. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Kami sedang berada di Bandung, tepatnya di daerah Dago. Kami sedang dalam perjalanan menuju ke suatu hotel. Dan kami menyesal loh teman-teman. Kenapa ya baru tahu hotel ini sekarang? Kenapa coba nggak dari dulu gitu tahunya? Karena fasilitasnya lengkap banget teman-teman. Padahal hotel ini cuma bintang 3 atau bintang 4 gitu di Google Review. Jadi kalian harus banget nonton sampai habis ya, agar tahu fasilitas yang ada di hotel ini. Cocok banget deh buat staycation di sini. Nah, perjalanan kami sebentar lagi selesai nih teman-teman. Kalian lihat tempat yang putih itu. Di sana tertulis pelang nama hotelnya. Tapi sebenarnya itu bukan tempat untuk check-in ya. Ini adalah restonya. Nah, jadi hotel ini punya beberapa resto. Salah satunya di sini. Ada 2 atau 3 ya restonya di sebelah sana tadi. Kemudian untuk check-innya kita masih lurus lagi ya ke bawah. Nanti di sebelah kanan itu ada pelang yang sangat besar, tulisan nama hotel ini. Nah, kita belok aja ke kanannya untuk proses check-in. Nih, kita sedang belok ke kanan. The Valley Resort Hotel. Ini nama hotelnya teman-teman. Sekarang kami mau parkir dulu ya. Setelah parkir, kita akan check-in di sini. Di depan lobinya ada yang buat anak-anak suka. Kolam ikan. Ya, ada kolam ikan dengan gemericik air yang menyegarkan di siang hari. Lanjut ya, kita lihat sekeliling tempat parkirannya. Ini tempat parkirannya ya teman-teman. Dan ada tangga juga menuju resto yang tadi kita jumpai ya teman. Sekarang kita masuk ke dalam lobinya ya teman-teman. Di dalam lobinya ini banyak furniture dari kayu teman-teman. Dan banyak juga ukiran-ukiran dari kayu. Konsepnya seperti rustik gitu ya. Bagus-bagus sih teman-teman. Lihat deh patung-patungnya. Kemudian di bagian belakang lobi ini ada lift menuju ke kamar-kamar. Kalau ini bagian depan untuk proses check-innya ya. Di belakangnya ada toilet. Ini toiletnya teman-teman. Toiletnya bersih dan nyaman kok teman-teman. Selanjutnya kita mau lihat resto untuk kita breakfast besok pagi. Jadi di depan sini ya, di depan lobinya itu resto untuk kita breakfast besok paginya teman-teman. Selanjutnya kami mau menuju kamar kami. Dari parkiran lobi tadi kita keluar dulu. Nah, ini lagi proses untuk keluar dari parkiran lobi ya. Kemudian kita ambil arah ke kanan, turun ke bawah, dikelilingi pohon-pohon rindang. Posisinya tidak jauh kok teman-teman dari lobi yang tadi ya. Dan kita juga bisa mengaksesnya lewat lift yang ada di lobi tadi, lewat lift yang ada di belakang ya. Ataupun di depan lobi juga ada tangga menuju kamar-kamar ini juga teman-teman. Sekarang kami sudah sampai nih teman-teman di parkiran kamar hotelnya. Selain kamar hotel, di sini juga ada glamping loh teman-teman. Untuk glamping aksesnya ada lift tersendiri ya teman-teman. Liftnya di sebelah kiri dari parkiran. Nah, kalau kamar kami aksesnya menuruni tangga yang tadi ya teman-teman. Nih tangga yang ini. Jadi dari parkiran kita turun tangga dulu. Setelah turun tangga, di sini ada view yang cakep banget sih teman-teman. Kalian mesti foto-foto dulu di sini, atau nanti kita bisa duduk-duduk di sini sambil menikmati view Dago yang cantik. Selanjutnya kami mau turun tangga lagi nih ke bawah untuk menuju kamar hotel kami. Karena Dago tuh berbukit-bukit ya teman-teman. Jadi di sini kamarnya itu
nggak di dalam satu lantai gitu. Jadi dia ada di beberapa lantai lah ya. Aksesnya ada tangga dan ada lift juga untuk kamar-kamar. Sini ada kamar, tapi kamar kami masih turun lagi ke bawah. Jadi walaupun nanti kita pakai lift untuk menuju kamar kami ini, tetap harus turun ke bawah lagi ya teman-teman, harus menaiki anak tangga. Sekarang kami sudah sampai di lorong tempat kamar kami. Kamar kami ada posisinya di paling ujung. Ayo kita masuk teman-teman. Ada apa saja ya di dalam kamarnya? Mereng, ini dalam kamarnya teman-teman. Setelah buka pintu, sebelah kirinya tadi ada kamar mandi, sebelah kanannya ada air minum, teko listrik, kopi, dan juga teh. Dapatnya teh hijau loh teman-teman. Lalu ini adalah lemari pakaian. Di dalam lemari ini ada berangkas ya teman-teman, untuk kita menyimpan barang-barang yang berharga. Di bawahnya ada sendalnya. Sendalnya ini cukup tebal lah teman-teman, tidak seperti hotel-hotel bintang 3 lainnya. Jadi dia tebal ya teman-teman, enak kalau dipakai. Kemudian ini ada mini kulkas untuk kalian menyimpan minuman atau makanan biar dingin. Selanjutnya kita masuk ke dalam kamar mandi. Kamar mandinya ada wastafel yang kerannya bentuk kodok. Lalu ada hair dryernya, ada handuk dan juga kesetnya. Kalau ini tempat untuk showernya ya teman-teman. Sudah tersedia juga sabun, sampo, sikat gigi, dan pasta gigi. Lihat kamar mandi, kita lihat bagian kamarnya ya. Ini bednya teman-teman, ada bantal-bantalnya. Kemudian ada TV juga di atas sini, serta ada kursinya untuk duduk-duduk. Kemudian ini bagian balkonnya, ada 2 kursi dan 1 meja. Disediakan asbak juga ya kalau yang mau merokok. Dan ini view-nya teman-teman, bagus banget, Masya Allah, Dago, bagus banget ya. Nanti kita bisa lihat juga view di kala malam teman-teman, itu cakep banget. Kita bisa melihat lampu-lampu, baguslah teman-teman. Dan karena kami paling ujung dari balkon, jadi kami bisa melihat playground teman-teman. Sekarang kita masuk lagi ya teman-teman ke dalam kamarnya. Di sini tuh banyak banget furniture yang antik dan unik deh teman-teman. Kita lihat yuk satu persatu. Nih tadi aja ada keran yang bentuknya kodok di wastafel. Kemudian tempat naruh apa ya ini ya, tisunya juga ada kodoknya. Lucu ya teman-teman. Dan ini lemari untuk naruh kulkas ya, mini kulkas. Itu tuh kayu-kayu yang diukir gitu nih teman-teman. Ini juga pintunya. Nah ini lampunya, lampu tidurnya bagus banget teman-teman. Kalian mesti lihat deh. Kalau yang kalian suka yang unik-unik, antik-antik, tuh kesini deh teman-teman, karena banyak banget. Di lorong-lorongnya juga banyak banget ukiran-ukiran seperti ini teman-teman. Selanjutnya kalau kalian lapar, di dalam kamar ada buku menu dari Orive ya, Orive Cafe. Ini menu-menunya, teman-teman bisa lihat ya. Kalau kecepatan, teman-teman pause dulu untuk lihat menu-menunya. Dan kami juga dapat voucher untuk dessert di Orive Cafe. Nanti kami ajak ya ke Orive Cafe. Setelah ini kami mau menuju playground dan aviary. Untuk ke playground dan aviary kita harus menuruni tangga ini. Ayo teman-teman, let's go. Sekarang kita sudah hampir nyampe nih teman-teman.
ini playgroundnya. ini nih yang buat anak-anak makin semangat nginep di sini. Ada playgroundnya teman-teman. Di playground ini juga ada patung-patung hewannya. Seperti ini ada kuda, ada panda, ada apa ya ini? Kuda laut. Iya, seahorse kata abang. Kemudian ada tempat buat duduk-duduknya juga untuk kita jagain anak-anak di playground. Dan yang seru banget ini ada flying fox loh teman-teman. Nanti kalian lihat ya cara bermainnya. Nah, di atas sini ada ayunan juga. Sekarang kita lihat ada lagi main flying fox teman-teman. Kalau satu lagi ini ada abang. Jadi flying foxnya itu manual ya teman-teman, didorong dari atas. Kemudian ini ada kuda putar-putarnya juga. Lanjut di sini tuh ada toiletnya teman-teman. Jadi kalau kalian mau buang air tidak perlu ke kamar dulu. Jadi bisa langsung di sini di toiletnya. Kita lihat ya, toiletnya ini juga nyaman dan bersih loh teman-teman. Oh ya teman-teman, aku mau kasih lihat kalian tempat glampingnya. Ini teman-teman tempat glampingnya. Ada beberapa glamping ya di sini. Dan untuk menuju ke sana kita menaiki lift seperti ini. Ini lift khusus untuk tamu yang menginap di glamping. Liftnya miring seperti ini ya teman-teman. Sepertinya seru kalau kita mencoba untuk lift ini. Tapi lift ini hanya boleh diakses sama yang nginep di glamping teman-teman. Doakan ya, semoga lain kali kita bisa nginep di glamping. Jadi bisa kasih kalian video tentang lift tersebut. Lanjut ya teman-teman, kami menuruni yang naik tangga lagi nih teman-teman untuk menuju aviary. Ini aviarinya, di sini ada burung. Kalian bisa lihat. Di aviary juga disediakan tempat untuk duduk-duduk. Aviary ini juga ada ayamnya teman-teman. Ayo kita lihat ya teman-teman. Nah, dan di sini itu suara ayamnya berkicau-kicau. Dan ini ada burung merak, si pikok. Lihat, ada temannya yang ekornya sedang bermekar. Tapi mekarnya belum full, teman-teman. Bagus ya, burung pikok ini. Di sini juga ada toiletnya lagi, teman-teman, di aviary. Kalau kalian mau buang air ya. Untuk ke playground dan aviary ini, selain akses yang tadi, kita juga bisa akses dari parkiran ya teman-teman, melalui tangga yang ini. Nah, ini kita coba akses dari sini teman-teman. Akses ini kita juga melewati beberapa kamar yang dikhususkan untuk family teman-teman. Ada mini kitchennya gitu, dan ada pendopo-pendoponya ya, seperti tadi tempat duduk gitu teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan sampai di playground. Dari playground ini kita bisa menuruni anak tangga yang ada di sebelah sana tuh teman-teman untuk ke aviary. Selanjutnya kami mau ke swimming pool. Ini dari tangga yang tadi kita naik ke atas ya teman-teman. Dan ini Kolam berenangnya. ya, ini kolam berenangnya teman-teman. Di samping kolam berenang ini ada 2 jacuzzi ya teman-teman untuk air hangat. Tapi saat kami ke sana, lubang pembuangan airnya tidak bisa ditutup. Jadi harus kami tutup dengan sesuatu agar airnya tidak mengalir terus ke lubang pembuangan. Jadi bisa berendam deh. Selanjutnya di sini juga ada sauna. Kalian lihat 2 kotak tersebut, ini adalah sauna.
Tetapi saat kami di sana juga teman-teman, saunanya masih tidak berfungsi teman-teman. Jadi kayak rusak gitu. Tapi kita coba lihat ya, di dalam saunanya ini seperti apa teman-teman. Ayo kita masuk ke dalamnya. Nih teman-teman, di dalamnya. Jadi di dalamnya itu ada kayak bak, ada gayungnya gitu. Terus kayak ada mesinnya untuk memberi uap-uap panas di sauna ini teman-teman. Di samping sauna ini ada ruang bilas, toilet, dan musola. Ini kita coba lihat ya teman-teman. Ini untuk yang laki-lakinya teman-teman. Ruang bilas, toilet, dan ada cermin. Selanjutnya kita lihat juga yang perempuannya. Ini yang perempuannya teman-teman. Di sini juga ada lokernya ya teman-teman. Selanjutnya kita mau lihat musola. Nah, di kolam renang ini ada fasilitas handuk. Jadi kalian bisa ngeringin badan dan ambil handuk di sini. Ini tuh pemandangannya bagus banget ya teman-teman. Pemandangan Bukit Dago gimana ya teman-teman. Masya Allah, perbukitan-perbukitan. Dan kita ada di atas, bisa lihat ke bawah gitu. Bagusnya. Lanjut lagi, kami mau kasih lihat tempat biliar. Ini tempat biliarnya ya teman-teman. Di samping kolam renang. Di bawah biliar ada tempat gym. Kalian bisa nge-gym, olahraga-olahraga sambil menikmati pemandangan seperti ini. Luar biasa ya. Dan sore harinya ada afternoon tea. Nih teman-teman, disediakan gorengan, kacang rebus, bandrek, dan sekuteng dengan topping kolang-kaling dan juga kelapa muda. Kalian tinggal ambil lalu bisa makan di pinggir kolam renang seperti ini. Setelah berenang kami coba naik ke lift ya. Tapi seperti kami bilang sebelumnya, dari akses lift kami tetap harus menaiki dan menuruni tangga lagi karena kamar kami tidak langsung dari lift. Ayo teman-teman lihat ya pemandangan dari liftnya, bagus banget teman-teman, Masya Allah. Setelah ini kami mau menukarkan voucher dessert di Oraif Cafe. Jadi dari lobby tadi kan ada tangganya tuh teman-teman. Kita bisa akses tangga tersebut untuk ke resto ini. Dan inget tidak teman-teman, saat pertama kali kita datang itu kan ada tulisan The Valley tuh yang pertama. Nah tulisannya itu tempat resto ini ya teman-teman. Nanti kita tinggal naik ke atas. Dan ini adalah dessert yang kami dapat. Jadi nanti vouchernya itu bisa kalian pilih mau menu apa yang ditukarkan, bisa dessert ataupun minuman. Dan ini dalamnya Orofi Cafe ya teman-teman, tempat kita menukarkan voucher tersebut. Di sini juga ada pilihan untuk kue-kue lainnya. Kalau kalian mau, kalian bisa pesan di sini. Desain interiornya tuh bagus banget teman-teman. Jadi ini ada dua tempat ya, ada indoor maupun outdoor. Kali ini kami pilih yang di outdoornya karena mau menikmati senja dari sini. Kalau dilihat-lihat desainnya memang berbeda ya dengan The Valley Resortnya. Kalau ini lebih modern minimalis gitu ya, cocok banget buat anak muda di sini. Saat kami di sini ada pasangan yang sedang candlelight dinner teman-teman. Di sini juga pemandangannya juara banget ya. Kita bisa lihat Dago dari sini.
Setelah lihat bagian outdoor, sekarang kita lihat bagian indoornya nih teman-teman. Bagian indoornya ini nggak kalah cakep ya teman-teman sama bagian outdoornya tadi. Di sini banyak tempat-tempat untuk spot foto teman-teman. Kalian bisa dapat foto-foto yang bagus di tempat ini karena desainnya sangat menarik teman-teman. Untuk toiletnya sendiri ada di bagian bawah ya. Jadi karena ini ada 2 atau 3 ya, 2 kayaknya ya teman-teman, 2 resto. Nah, toiletnya itu bergabung di bagian bawah. Toiletnya juga nyaman ya teman-teman dan bersih juga. Jadi kalian aman kalau mau buang air di sini. Ini adalah menunya teman-teman. Menunya mirip ya sama yang di kamar teman-teman. Di sini kami juga pesan menu lainnya yaitu pizza. Ini pizza kami teman-teman. Langit sudah mulai gelap teman-teman. Dan ini adalah pemandangan malam dari balkon kamar hotel kami teman-teman. Bagus ya teman-teman, Masya Allah. Lihat suasana malam diiringi dengan lampu-lampu seperti ini. Kayak bikin sahdu gitu loh teman-teman. Sambil duduk-duduk cantik menikmati kopi. Masya Allah nikmatnya. Karena sudah malam, kami tidur dulu ya teman-teman. Selamat malam. Selamat pagi teman-teman semua. Kami sedang menunggu matahari terbit teman-teman. Kalian lihat ya, warna jingganya sudah mulai muncul. Sekarang kami mau menikmati suasana pagi hari di Dago sambil bermain di playground. Perut kami sudah mulai lapar teman-teman. Ayo kita sarapan dulu. Kami sarapannya mau naik lift dari depan parkiran kamar ke lobi. Selain pakai lift, bisa naik tangga juga ya teman-teman. Jika kita naik tangga, kita akan melewati beberapa kamar juga di sini dan ada pajangan-pajangan yang ditempel di dinding. Bagus ya pajangan-pajangannya teman-teman. Sekarang kami sudah sampai di depan restonya. Di depannya terpajang kue-kue yang bisa kita beli juga. Lanjut ya, kami mau nyari tempat dulu nih untuk duduk. Di sini sistem sarapannya buffet ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ambil aja menu atau makanan yang teman-teman mau untuk sarapan dan bisa ngambil beberapa kali ya teman-teman. Untuk menunya di sini tidak terlalu banyak teman-teman, tetapi rasanya enak-enak semua, nggak ada yang gagal ya teman-teman. Semuanya enak. Chefnya tuh bener-bener profesional banget sih teman-teman dalam menyajikan makanan-makanan di sini. Jadi rasanya tuh bener-bener balance dan semuanya bener-bener enak. Sepertinya ingredientsnya atau bahan-bahannya juga bagus-bagus ya teman-teman yang dipakai. Jadi mempengaruhi juga sama rasanya. Rasanya jadi enak-enak gitu teman-teman. Suasana restorannya juga sangat sahdu ya teman-teman ya. Ini memang beda banget sama kafe yang sebelumnya itu. Tapi suasananya di sini tuh ngangenin gitu teman-teman. Selanjutnya kami mau menikmati voucher golf yang kami dapat. Kami dapat 100 bola ya teman-teman. Untuk menuju lapangannya kita menggunakan mobil golf ini. Jadi naik mobil golf ini dari lapangan parkir kamar hotel ya teman-teman. Nanti kita juga melewati beberapa penginapan di luar The Valley ya. Karena lapangan golfnya itu benar-benar di bawah banget nih teman-teman. Kalian bisa lihat ya perjalanan kami menuju lapangan golf tersebut ya.
Kalau kalian mau berkendara sendiri naik mobil juga bisa sih, tapi emang jalanannya sedikit ekstrim ya karena turunan gitu teman-teman. Di bawah sini selain main golf kita juga bisa naik kuda ya teman-teman. Tapi untuk kuda ini tidak free ya, jadi berbayar lagi teman-teman. Ini kami sebentar lagi sampai nih teman-teman. Oh iya, itu dia tadi kandang kudanya. Dan ini tempat kami untuk main golf. Kita naik dulu ya ke atas. Kita intip-intip dulu lapangan golfnya teman-teman. Jadi untuk main golf ini ada 2 lantai ya. Ini lantai pertama dan nanti ada lantai kedua tempat kami main. Sebelum kita main golf, pilih stick golfnya dulu ya teman-teman. Di sini juga tersedia stick golf yang kecil buat anak-anak. Jadi nanti abang ade pakai yang kecil ya. Jika kalian mau nambah bola, kalian bisa lihat ada price listnya juga ya untuk nambah bola. Dan jika kalian tidak nginep di The Valley Resort, kalian juga bisa main golf di sini teman-teman. Jika kalian haus dan lapar, kalian bisa pesen makanan di kantinnya ini teman-teman. Atau kalian bisa bawa minum juga ya dari hotel. Lanjut nih, kami sudah ada di lantai 2. Ini tempat kami bermain golf teman-teman. Lihat, Papa sudah mulai bermain golf. Dapat poin berapa ya Papa? Ayo teman-teman, ada yang bisa nebak nggak? Selanjutnya, abang juga mau coba main golf teman-teman. Nih lihat stick golfnya abang, kecil gitu, lucu ya teman-teman. Wah, abang dapat poin berapa tuh teman-teman? Dan ini Ade juga mau coba loh teman-teman. Lucu banget ya Ade ayunin stick golfnya. Siap-siap deh. Waduh, Ade berhasil. Sekarang abang atau Ade ini ya yang lagi ngumpulin bola golfnya teman-teman. Pokoknya teman-teman di The Valley ini fasilitasnya banyak banget, seru banget, anak-anak happy teman-teman. Kayak nggak nyangka aja, banyak voucher-vouchernya, voucher dessert, voucher main golf, ada afternoon tea juga, playgroundnya terawat. Pokoknya the best banget deh teman-teman. Kalian mesti coba ya. Kami aja nyesel loh teman-teman. Kenapa ya baru tahu ada hotel sebagus ini dengan fasilitas sebanyak itu di Dago, Bandung. Padahal kita tuh udah sering banget main ke Bandung, tapi baru kali ini aja dipertemukan sama The Valley ini teman-teman. Anak-anak happy banget deh pokoknya bisa kesini. Sekian dulu ya teman-teman review kami tentang The Valley Resort Hotel Dago, Bandung. Saksikan video kami lainnya ya. Bye-bye teman-teman, sampai jumpa lagi.